Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini kita akan melakukan konseling kelompok ya. Sebelumnya udah ada yang pernah ngelakuin konseling kelompok belum? Belum ya. Jadi belum tahu apa itu konseling kelompok. Oke. Berarti di sini belum pada pernah ikutan konseling kelompok ya? Belum. Ya sebelum ibu jelasin apa itu konseling kelompok, ini semua udah pada kenal belum? Belum. Yaudah, kita kenalan dulu ya. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Ya kalau udah sayang tinggal naik. Nah, kita kenalan dulu. Nah, tapi di sini tuh pakai itu ya, perkenalan itu pakai rangkai nama. Kayak misal, ibu jelasin dulu nih dari ibu pertama. Perkenalkan nama ibu Andin. Jadi di sini nanti kita perkenalan pakai rangkai nama. Jadi ibu nyebutin dulu nih nama ibu. Misal, perkenalkan nama ibu Andin dan sebelah kanan saya Mbak siapa Mbak? Arin. Nah Mbak Arin nanti Mbak Arin nyebutin tuh perkenalan Bu Andin, nama saya Arin dan sebelah kanan saya Mas siapa. Nanti Mas juga nyebutin nama sebelah kirinya gitu ya, paham? Paham. Yaudah, ke ibu duluan ya. Perkenalkan nama ibu Andin dan sebelah kanan ibu. Perkenalkan saya Arin dan sebelah kanan saya. Kan Bu Andin, Arin, nama saya Farel. Sebelah kanan saya. Perkenalkan Bu Andin, Arin, Farel, nama saya Siva dan sebelah kanan saya. Perkenalkan Bu Andin, Arin, Farel, Siva, nama saya Dewi Anggun dan sebelah kanan saya. Perkenalkan Bu Andin, Arin, Farel, Siva, Anggun, dan nama saya Hana. Oke baik, jadi udah pada kenal ya? Udah. Sekarang ibu mulai jelasin nih apa itu konseling kelompok, biar kalian tuh tahu. Jadi konseling kelompok itu upaya bantuan untuk memecahkan masalah siswa yang dilakukan oleh guru BK secara berkelompok. Jadi tuh kayak kita tuh bertujuan tuh biar kalian semua tuh bisa menyelesaikan masalah kalian masing-masing, tapi dengan cara berkelompok dan diskusi kayak gini. Nah, asas-asas dalam konseling kelompok itu ada banyak, cuma yang utama itu ada asas kerahasiaan sama asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan itu, jadi tuh kita di sini nggak boleh tuh kayak membocorkan masalah anggota kelompok lain. Anggota kelompok di sini tuh ke orang lain, hanya di kelompok ini saja gitu. Nah, kalau asas kesukarelaan itu kalian di sini tuh datang dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun gitu. Udah paham? Nah, paham ya. Baik, kalau gitu coba kalian sebutin tuh satu-satu masalah yang akhir-akhir ini tuh udah sering kalian hadapi, yang sering banget kalian hadapi. Bisa mulai dari Mbak Arin dulu. Ya, untuk saya sendiri itu insecure ya Bu. Insecure ya. Jadi kayak kurang percaya diri gitu ya Mbak. Oke baik, sekarang coba kalian bisa sebutin apa sih permasalahan yang akhir-akhir ini kalian sering rasain. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Arin dulu Mbak. Ya, kalau saya sendiri itu insecure lagi. Insecure jadi kayak kurang percaya diri gitu ya Mbak. Kalau Masnya apa Mas? Jadi saya susah tidur. Susah tidur. Insomnia ya Mas. Insomnia. Ya. Kalau untuk Mbaknya apa ya Mbak permasalahannya? Jadi saya boros Bu, suka jajan. Suka jajan, boros. Kalau buat Mbak Anggun apa Mbak? Kalau saya kecanduan game Bu. Kecanduan game. Kalau Mbak Hana? Saya overthinking Bu. Overthinking ya kayak pikiran yang enggak gitu ya. Oke, dari semua yang udah dibahas nih, mau permasalahan siapa nih yang kita bahas? Anggun. Anggun. Yang lebih menarik. Iya ya, yang lebih menarik kayak kecanduan game ya Mbak ya. Baik, coba Mbak Anggun ceritakan masalah Mbak Anggun itu yang kecanduan game itu yang lebih mendetail itu gimana? Pertama saya game itu lihat dari temen Bu. Dari teman. Iya, terus kayak kok asik banget temen main game. Terus ikut-ikutan main game. Terus di rumah malah kecanduan sampai sekarang. Oh,
Oh ya, dari itu yang udah dijelasin Mbak Anggun, ada yang mau ditanyain nggak dari kalian? Saya mau tanya Bu, Ya. sejak kapan sih kecanduan game itu? Kalau kecanduan game, kalau nggak salah sejak awal-awal pandemi. Sejak awal pandemi gitu Iya. ya, berarti kayak bosen gitu ya Iya, akhirnya. kayak nggak ada kegiatan, Hmm. terus pelampiasannya ke game. Gitu. Ada lagi yang mau tanya ke Mbak Anggun? Tadi mau bertanya ya Mbak, kenapa sih kita kayak kecanduan game? Karena menurut saya asik sih game itu. Kayak kalau kita kalah terus kayak ingin greget, ingin main lagi, main lagi. Kayak, apalagi kalau menang tambah pengen dia menang nih. Itu jadi kayak greget sendiri. Gitu. Oke, baik. Ini udah dijelasin sama Mbak Anggun, udah pada tanya juga. Kira-kira ada nggak nih yang mau ngasih saran biar Mbak Anggun tuh nggak kecanduan game terus? Kan kasihan pasti buat belajar juga terganggu. Iya, Waktu terganggu. untuk waktu belajar juga kurang karena dibagi sama game gitu kan. Dari kalian semua nih, siapa yang mau ngasih saran dulu? Siapa nih? Saya izin memberi saran ya Mbak. Iya, silakan. Jadi kalau misalkan main game kan Mbaknya jarang istirahat. Iya. Istirahat mungkin terganggu. Sebaiknya jika mau istirahat, HP dijauhkan ya Mbak, biar nggak terus-terus bermain game. Begitu Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau beri saran? Saya mungkin itu ya, mencari hobi baru biar nggak melulu tentang game terus waktu luang game apa-apa game. Jadi kalau ada hobi baru kan menjalankan hobi baru itu bukan selalu game. Bisa kasih saran nggak? Apa hobi baru? Saya hobi barunya itu ya seperti menjahit atau memasak di Baik. rumah. Nah, tuh ada lagi? Ada lagi nggak yang mau ngasih saran buat Mbak Anggun? Isi. Saya Bu, Baik Mbak, coba apa? harus bergaul sesama teman di luar. Di luar rumah. Terima kasih, Mbak. Ada lagi yang mau ngasih saran? Ya, Ya Mas. sebaiknya Mbak bisa membagi waktu antara belajar dan bermain game. Terima kasih Mas atas sarannya. Gimana Mbak dari yang udah disebutin tadi nih sama teman-teman tentang solusi-solusi? Apa yang bisa Mbak Anggun tangkap? Kalau saya bisa nangkep kayak lebih mengganti hobi ke yang baru, kayak Positif. iya, ke yang positif, kayak menjahit atau hobi masak atau bahkan olahraga. Iya, jadi tuh Mbak Anggun tuh kayak bisa kayak yang tadi udah disebutin ya, bisa kayak coba untuk hobi yang lebih positif kayak Mbak Anggun hobi apa misal memasak ya udah coba masak, atau bisa tadi yang udah Mbak Anggun sebutin kayak misal jauhin tuh ponsel biar nggak terlalu kayak buat menggoda kalau dekat gitu kan. Terus tadi Masnya juga bilang kayak membatasi waktu gitu, biar mana yang belajar mana yang main game. Kayak Mbak Syifa tadi bilang kayak coba bersosialisasi di lingkungan gitu, kayak coba tuh keluar biar jangan di rumah terus, jangan game terus, kayak ada cari tuh teman yang tetangga atau apa gitu. Tadi yang Mbak Hana sebutin juga udah kan tadi yang kayak misal memasak atau menjahit gitu. Gimana udah paham berarti ya Mbak? Udah. Ya. Jadi ini udah ya, udah selesai. Ibu mau tanya nih, pesan-kesan kalian saat ini nih belibet melaksanakan ya. Karena udah selesai ini semua konseling, Ibu mau tanya kesan pesan kalian mengikuti konseling kelompok. Mau satu-satu atau perwakilan aja? Perwakilan. Siapa nih yang mau mewakili? Saya aja Bu. Ya baik Mbak Anggun. Kalau pesan-pesan yang saya rasakan itu enak ya, karena bisa mengerti. Bisa mengerti dan jauh tahu ya mau Iya, harus jadi, apa gitu. Iya, jadi saya tuh tahu gimana cara menjauhi game kayak gitu. Pesannya apa? Buat biar nanti saya bisa lebih baik nanti ke depannya gitu. Kalau misalnya saya harap ini bisa diulang lagi ya, Heeh. biar yang lain juga tahu permasalahannya dan cara mengatasi ini. Baik, berarti nanti kita konseling kelompok kok enaknya waktunya kapan ya? Disamain aja sama yang lain sesenggangnya waktu. Jadi sesenggangnya waktu kan ya udah, berhubung waktu udah menunjukkan 45 menit, kita akhiri ya konseling ini. Makasih ya kalian semua udah bersedia jadi anggota kelompok.